Salam sejahtera disampaikan kepada segenap pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan senantiasa berada dalam pemeliharaan Tuhan. Renungan kali ini mengangkat tema makna baru dalam kerapuhan manusia. Baca ayat 1 dan 2. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, dalam hidup sehari-hari tentunya kita mengenal istilah rapuh. Tetapi mari kita bersamakan pengertian kita. Rapuh itu berarti mudah rusak. Dalam arti ini, rapuh mengacu pada sesuatu yang mudah patah. Contohnya kayu yang rapuh. Rapuh bisa berarti mudah pecah kalau dikenakan pada benda-benda terbuat dari gelas. Rapuh kalau dikenakan pada manusia bisa berarti sering sakit-sakitan. Dan rapuh secara umum dapat dikatakan semua manusia rapuh dalam artian hanya bertahan hidup untuk sekian puluh tahun untuk kemudian meninggal dari debu kembali menjadi debu. Bacaan kita berbicara mengenai Sarah yang rapuh dalam arti ia tidak terkecuali seperti manusia lainnya. Pada akhirnya Sarah mati. Ketika mencapai usia 127 tahun, Sarah mati di Kiryat Arba atau kemudian dikenal sebagai Hebron. Ada pepatah yang mengatakan harimau mati meninggalkan belang dan gajah mati meninggalkan gading. Mengingat ucapan itu, mari kita catat apa saja teladan dan karya berharga Sarah selama hidupnya. Dalam hubungan dengan Abraham, dapat kita catat Sarah adalah istri yang setia. Sarah mengikuti Abraham dalam perjalanan panjang, mulai dari Ur Kasdim hingga ke tanah Kanaan. Tentunya berbagai pengalaman suka dan duka banyak dialaminya. Ketika di Kanaan, mereka menghadapi kelaparan. Padahal Kanaan adalah negeri yang dijanjikan Tuhan. Untuk mengatasi kelaparan, mereka mengungsi ke Mesir. Di Mesir terjadi hal yang tidak mengenakan karena kecantikannya. Sarah diambil Raja Firaun karena salah sebagai saudaranya. Ketika Tuhan mengintervensi, akhirnya Firaun mengusir Abraham dan Sarah dari Mesir. Ketidakbahagiaan lainnya Sarah untuk waktu yang lama tidak mempunyai anak. Itulah beberapa hal ketidaknyamanan hidup Sarah bersama Abraham. Tetapi Sarah bertahan sebagai istri yang setia sampai kematian memisahkan mereka. Sarah meninggalkan keteladanan kesetiaan buat para istri zaman sekarang, tetapi juga bagi para suami zaman sekarang. Hidup suami istri dalam perjalanan hidup tidak luput dari berbagai kesulitan hidup karena situasi hidup, terutama masa khususnya dalam bidang ekonomi mungkin mengalami kesulitan karena pemutusan hubungan kerja, atau bagi pedagang terkena bangkrut. Yang lainnya mungkin menghadapi masalah lain yang tidak kalah peliknya. Kesulitan dan kesusahan hidup adalah ujian kesetiaan bagi pasangan suami istri. Bagi kita anak-anak Tuhan, biarlah kita mengikuti jejak Sarah, tetap setia kepada pasangan hidup yang menjadi sumber kekuatan mengatasi berbagai kesulitan. Dan juga Tuhan akan ikut campur tangan membukakan pintu-pintu dan jalan-jalan yang tertutup, sehingga dalam berbagai kesulitan
senantiasa ada jalan keluar. Catatan kedua dari kehidupan Sarah adalah imannya kepada Tuhan Allah pencipta langit bumi dengan segala isinya, yang telah memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim untuk tinggal di tanah Kanaan, negeri perjanjian. Sarah adalah orang beriman, sedangkan Abraham sebagai bapa orang beriman. Imannya dibuktikan ketika ia mempercayai janji Tuhan kepada Abraham bahwa ia akan melahirkan anak-anak yang akan menjadi bangsa-bangsa walaupun umur Sarah sudah lanjut usia. Imannya juga diuji bersama Abraham ketika Ishak, anak semata wayangnya, harus dipersembahkan kepada Tuhan. Ujian lain adalah ia harus menunggu Ishak mendapatkan istri. Waktu ia mati, ia belum melihat Ishak anaknya beristri, apalagi punya anak. Ia mati sebagai orang beriman dan dalam penantian akan pemenuhan janji-janji Tuhan. Sarah dalam kondisi kerapuhannya sebagai manusia mati dalam usia 127 tahun. Di tengah kesementaraan hidupnya, ia telah menemukan makna dalam hidupnya dengan berikal. Tuhan Allah ini menjadi kekuatan, pertolongan, keberkatan, dan masa depan bagi hidupnya dan juga keturunannya. Saudara-saudara sekalian, Anda dan saya juga termasuk makhluk yang rapuh dan akan berakhir dengan kematian jasmani kita. Sudahkah Anda dalam hidup yang sementara ini memberi makna dengan kepercayaan kepada Tuhan Allah yang telah menyatakan diri melalui Yesus Kristus? Di dalam Yesus, kerapuhan jasmani kita tidak diubahkan, tetapi jiwa dan roh kita mendapat kekekalan bersama Tuhan Allah yang kekal, di mana kematian tidak meniadakan kekekalan itu. Di samping itu, dalam hidup yang sementara ini, Allah sebagai Bapa menjadi sumber kekuatan, pertolongan, keberkatan, dan sekaligus menjadi masa depan kita. Berbahagialah Anda yang sudah percaya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Sedangkan bagi Anda yang belum percaya, bertindaklah sekarang juga. Percaya dan sambut Yesus Kristus dalam kehidupan Anda. Kematian Sarah meninggalkan suaminya Abraham. Sebagai tanda cintanya, Abraham meratapi dan menangisi kematian Sarah. Karena cintanya terhadap Sarah, maka Abraham merasa kehilangan, dan itu diekspresikan dengan meratapi dan menangisinya. Dalam pengalaman di sekitar kita, kadang-kadang ada tampak suami yang tegar menghadapi kematian istrinya. Suami ini tidak menangis karena memang ia sibuk dengan segala macam urusan pemakaman dan harus membayar berbagai tagihan terkait dengan kematian istrinya. Setelah selesai semua kesibukan, kehidupan berjalan seperti biasa. Mungkin di tengah kesunyian malam ia teringat kepada istrinya marhum, dan tidak sedikit suami-suami yang baru sempat menangis. Abraham meratapi dan menangis. Yang disinggung di atas adalah bagian dari sisi psikologis Abraham yang kehilangan. Tetapi patut dicatat juga itu merupakan adat kebiasaan pada zaman itu. Pada zaman kuno, meratapi dan menangis bisa dilakukan di upacara pemakaman. Kemudian di samping menangis, kedukaan juga ditampakkan dengan mengenakan pakaian duka. Di samping itu juga ada lagu-lagu dan nyanyian khusus yang digunakan untuk meratapi kematian. Jadi meratapi dan menangis adalah bagian dari adat kebiasaan manusia sepanjang sejarah, termasuk pada masa ketika Abraham dan Sarah hidup. Keduanya adalah cara untuk menghormati dan mengenal orang yang telah pergi.
Pada masa ini dalam lingkungan Kristen, maka kebaktian-kebaktian penghiburan dan pemakaman tidak ada acara menangis. Kalaupun ada keluarga terdekat menangis, itu merupakan ekspresi personal yang tentunya tidak bisa dilarang. Dalam kebaktian-kebaktian tadi umumnya difokuskan kepada Tuhan Sang Pencipta, Tuhan Sang Penyelamat, dan Tuhan sumber kekuatan dan pengharapan, di mana itu semua ditampilkan dalam lagu-lagu yang dinyanyikan dan pemberitaan firman yang dilayangkan. Kebaktian tadi di samping penghiburan bagi keluarga yang berduka, sekaligus menjadi kesaksian pada dunia luar bagaimana orang Kristen menjalani kedukaannya dengan tetap berpengharapan dan ada sukacita Kristus. Mengapa sukacita? Karena walaupun kehilangan orang yang dikasihinya, ia masih mempunyai Kristus, dan dalam Kristus ada pengharapan pertemuan kembali dengan almarhum atau almarhumah. Perenungan akan kematian Sarah mengingatkan kita bahwa kita juga adalah manusia rapuh yang sementara saja hidup di dunia ini. Karya hidup Sarah mengajak kita juga untuk mengisi hidup kita dengan karya-karya yang memuliakan Tuhan dan karya-karya yang menjadi berkat bagi sesama. Iman Sarah mengingatkan dan mengajak kita beriman kepada Tuhan Allah yang kekal di dalam Yesus Kristus, maka kerapuhan solusi penyelesaiannya. Dalam Yesus Kristus maka kita menjadi ciptaan baru yang mendapatkan hidup kekal. Kiranya kerapuhan manusia tidak terlalu merisaukan kita, tetapi mari kita memakainya untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, terpujilah nama-Mu, di mana di dalam dan melalui Yesus Engkau memberi makna baru kepada manusia yang percaya kepadamu untuk mendapatkan kekekalan. Terima kasih untuk itu, karena kami telah menyambutnya. Allah Bapa yang baik, dalam kesempatan ini hamba-Mu mau berdoa untuk saudara-saudara pendengar yang sedang sakit dan dalam pencobaan. Beri belas kasihan-Mu dan memberi kesembuhan pada yang sakit dan kemenangan kepada mereka yang di dalam pencobaan. Dengar dan kabulkan doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.